Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Bintan Arida Salwa, mahasiswi Perbankan Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan NIM 24108020117. Di sini saya akan membuat video penjelasan mengenai fungsi linier guna untuk memenuhi tugas UTS Matematika Ekonomi yang diampu oleh Bapak Mahfud Ashari SEMM. Nah, sebelum masuk ke fungsi linier, kita ketahui dulu apa sih itu fungsi. Nah, fungsi sendiri ini merupakan suatu bentuk hubungan matematis yang menyatakan hubungan ketergantungan atau hubungan fungsional antara variabel satu dengan variabel yang lain. Di dalam fungsi ini terdapat beberapa unsur pembentuk fungsi. Di sini ada 3 unsur pembentuk fungsi. Yang pertama yaitu ada variabel. Yang kedua ada koefisien. Dan yang ketiga ada konstanta. Apa sih variabel itu? Variabel ini merupakan unsur pembentuk fungsi yang mewakili faktor tertentu. Nah, variabel ini dilambangkan dengan huruf Latin. Kalau koefisien ini merupakan bilangan atau angka yang terikat dan terletak di depan variabel. Jadi koefisien ini terletak di depan variabel. Contohnya, misal nanti ada 8x. Nah, koefisien ini sebagai angka 8 dan x-nya ini merupakan variabel. Kalau konstanta ini merupakan bilangan atau angka yang turut membentuk sebuah fungsi, akan tetapi dia berdiri sendiri dan tidak terikat variabel manapun. Konstanta ini berdiri sendiri. Nah, dalam notasi sebuah fungsi ini dibentuk secara umum yaitu Y sama dengan Fx. Seperti ini. Ini bentuk notasi sebuah fungsi. Contohnya nanti seperti ini. Y sama dengan Fx. Ini contoh 5 ditambah 2x. Y ini merupakan fungsi x. Besar kecilnya Y ini tergantung dari sini. Tergantung dari fungsional terhadap x. Kalau Y merupakan variabel dependent atau variabel yang tidak bisa berdiri sendiri atau dipengaruhi dengan variabel x. Nah, kalau angka 5 ini merupakan konstanta, dia bisa berdiri sendiri. Angka 2 ini berupa koefisien. Koefisien kan tadi terletak di depan variabel. Nah, x-nya ini berarti variabel independen atau variabel yang bisa berdiri sendiri. Untuk itu, kita langsung masuk ke fungsi linear. Fungsi linear ini merupakan fungsi yang pangkat tertinggi dari variabelnya adalah pangkat 1. Sesuai namanya, fungsi linear ini nantinya kalau sudah digambarkan akan membentuk garis linear atau garis lurus. Nanti gambarnya akan terjadi seperti ini, teman-teman. Nah, seperti ini, garis lurus. Untuk bentuk persamaan linear itu yaitu ada Y sama dengan A ditambah BX. Y-nya tadi ini kan merupakan variabel. Nah, variabel Y ini merupakan variabel dependent. Dia dipengaruhi oleh ini.
dia tidak bisa berdiri sendiri. Nah, sedangkan A ini merupakan konstanta, dia bisa berdiri sendiri. Kalau B ini tadi yang terletak di depan variabel ini merupakan koefisien, dan yang X adalah variabel independen atau variabel yang bisa berdiri sendiri. Bentuk persamaan ini itu di mana A merupakan penggal garis pada sumbu vertikal Y. Vertikal Y dan B adalah koefisien awal. Ini. Untuk penggambaran fungsi linear ini kita ambil dari contohnya yang Y fx 5 ditambah 2x ya teman-teman. Jika Y sama dengan 5 ditambah 2x, berarti kalau x-nya sama dengan 0, nanti di sini Y sama dengan 5, karena 2 dikali 0 sama dengan 0. Jika x-nya sama dengan 1, maka nanti Y sama dengan 5 ditambah 2 dikali 1. 2 dikali 1 kan 2, berarti 5 ditambah 2 sama dengan 7. Nah, kenapa gambarnya bisa menjadi vertikal? Bukan vertikal, maaf, menjadi linear atau garis lurus, membentuk garis lurus itu karena seperti ini teman-teman. Kan jika Y sama dengan 5 ditambah 2x, Y-nya 5, misal Y-nya 5 di sini ya teman-teman, 5. Dan kalau X-nya 1 kan Y-nya 7. Berarti di sini. Nah, semakin besar nilai X, maka itu akan mempengaruhi besarnya nilai Y. Dan semakin besar nilai X itu nanti gambar ininya menjadi semakin naik. Berarti nanti semakin lama semakin ke atas seperti ini dan membentuk garis linear seperti itu. Nah, cukup sekian penjelasan dari saya, semoga mudah dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.